Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada video pembelajaran mata pelajaran sejarah kelas 10 semester 1. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai hakikat ilmu sejarah yang keempat, yaitu sejarah sebagai seni. Kita akan membahas terlebih dahulu sebenarnya sejarah itu dikatakan ilmu atau seni. Jadi mengapa kok sejarah dikatakan seni? Bagaimana, apakah akan ada masalah jika sejarah itu dikatakan seni? Tentu saja sejarah sebagai ilmu itu harus kredibel atau keterpercayaannya atau tingkat kredibilitasnya itu harus diuji. Ketika di dalam seni, ketika sejarah itu masuk dalam seni, maka ada kekhawatiran bahwa cerita yang dihasilkan sejarah itu kredibilitasnya atau keterpercayaannya itu diragukan karena ada unsur imajinasi dari penulis, ada emosional dari penulis. Nah, itu sehingga ada kekhawatiran sejarah itu ceritanya tidak dipercaya. Tetapi ketika sejarah itu batasan dikatakan sejarah sebagai seni itu menggunakan emosi, imajinasi, kemudian intuisi, dan gaya bahasa, tentu saja agar tidak terjadi keraguan, maka di dalam menyusun itu harus ada batasan. Jadi imajinasinya juga harus dibatasi, emosinya juga harus dibatasi, intuisinya juga harus dibatasi. Batasannya apa? Batasannya adalah sumber sejarah. Oke, kita masuk ke dalam pengertian sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni adalah penelitian sejarah tidak hanya melibatkan metode sejarah secara ilmiah, namun juga melibatkan perasaan berupa emosi dalam membuat karya sejarah. Jadi ketika kamu misalnya menulis biografi tentang dirimu, itu pasti ada perasaan emosi yang masuk di dalamnya. Kemudian sejarah sebagai seni memerlukan intuisi dan imajinasi yang melibatkan emosi serta gaya bahasa yang khas. Jadi ketika dalam membuat cerita, kita tidak pernah bisa lepas terhadap intuisi dan imajinasi kita. Ada sumber, ada fakta A, dan ada fakta B. Wah, ini berarti dulu terjadi. Nah, itu imajinasinya yang berperan. Intuisinya juga berperan. Emosinya juga berperan. Kemudian ditulis, diketik dengan bahasa yang bagus sekali, nah itu maka unsur seninya mulai bercampur di dalam situ. Kemudian sejarah sebagai seni pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana sebuah peristiwa atau kisah itu ditulis. Jadi seni yang dimaksud itu bukan seni ditulis dalam arti fiksi atau tidak nyata, tetapi sejarah itu ditulis harus berdasarkan batasannya, rule-nya, pedomannya, yaitu sumber. Sesuai dengan metode bahwa penelitian sejarah itu, penulisan sejarah itu harus berdasarkan sumber, tidak bisa berdasarkan imajinasi yang tanpa sumber. Artinya imajinasi itu boleh selama dalam koridor sumber atau dalam batasan sumbernya ada. Kamu berimajinasi, oh dulu Indonesia ketika atas bantuan CAI. Nah, tapi itu kan imajinasi kita. Tetapi ketika kita tanya, buktinya mana, datanya mana, oh tidak ada, berarti imajinasi itu salah. Jadi ketika dalam membuat cerita itu imajinasi yang harus diperlukan itu adalah batasannya adalah sumber. Artinya seorang sejarawan dalam menulis harus memiliki intuisi. Jadi ketika sejarawan itu harus memiliki intuisi dalam menulis, kemudian mengimajinasikannya, berimajinasi. Karena sumber yang dihadapi itu kadang benda, kadang
tulisan saja. Jadi kita harus membayangkan, oh ini dulu berarti kalau ceritanya seperti ini, kira-kira adegannya seperti imajinasi kita akan bermain. Kemudian emosi kita, ketika kita menulis itu pasti ada unsur subjektif di dalamnya. Kita memihak atau tidak. Nah, itu pasti ada pergolakan emosi di dalamnya. Kemudian menggunakan gaya bahasa. Tentu saja dalam menceritakan kembali pasti membentuk gaya bahasa. Jadi bukan sembarangan tulisan tanpa dasar pemikirannya di dalamnya. Nah, aspek-aspek sejarah sebagai seni itu ada dua. Yang pertama, sejarah memerlukan intuisi atau ilham. Sehingga dapat memahami secara langsung peristiwa tersebut dalam proses penelitian. Intuisi ini berperan membantu sejarah dalam menjelaskan antar fakta dalam peristiwa sejarah yang terpisah. Jadi, intuisi ini berperan untuk membantu para sejarawan memikirkan atau menghubungkan antar fakta. Misalnya, kita tahu 17 Agustus itu Indonesia merdeka. Nah, apakah 17 Agustus itu langsung merdeka, tiba-tiba merdeka? Tidak. Ternyata ada fakta peristiwa Rengas Dengklok. Ternyata ada fakta penyerahan janji Jepang. Ternyata ada fakta bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Antar fakta itu kan tidak saling berhubungan. Bom yang dibom adalah Jepang, yang nyerah-nyerah adalah Jepang, peristiwa Rengas Dengklok adalah yang terjadi di Rengas Dengklok. Kan tidak ada hubungannya. Tetapi ketika para sejarawan menulisnya itu, para sejarawan harus menggunakan intuisinya, memberikan idenya. Oh ternyata Jepang itu dibom akhirnya mengakibatkan Jepang menyerah. Setelah Jepang menyerah akhirnya Indonesia berupaya melakukan kemerdekaan, diawali dengan peristiwa Rengas Dengklok. Setelah peristiwa Rengas Dengklok kemudian menyusun teks proklamasi. Setelah menyusun teks proklamasi kemudian dilakukanlah proklamasi. Jadi antar fakta itu dihubungkan oleh para sejarawan. Nah, ketika melakukan menghubungan tersebut, para sejarawan itu menggunakan intuisinya, ilhamnya, idenya, pemikirannya. Yang kedua, sejarah itu memerlukan imajinasi. Tetapi di dalam imajinasi sejarawan itu dibatasi, tidak seenaknya sendiri. Jadi sejarah memerlukan imajinasi sehingga para sejarawan dapat membayangkan sebenarnya yang terjadi sesuai fakta sejarah agar lebih hidup dan menarik dan bermakna. Jadi para sejarawan itu harus berimajinasi ketika menggambarkan suatu peristiwa. Contohnya pembangunan Candi Borobudur. Candi Borobudur pembangunannya bagaimana, berapa tahun, nah itu harus menggunakan imajinasi dia menggambarkannya. Oh dari atas ke bawah dulu candi ini dibangun dengan cara mengerok ininya, itu seperti itu. Nah, batasannya bagaimana dalam melakukan imajinasi? Mengapa para sejarawan mengatakan membuat candi itu dari atas dulu baru ke bawah? Apakah buktinya? Apakah dasarnya? Nah, itu imajinasinya harus sesuai dengan bukti yang ada, real kasus yang ada. Misalnya kita lihat Candi Borobudur itu kan posisinya agak tinggi di atas pergunungan yang tinggi. Nah, ada kemungkinan membangunnya dari bawah, dari atas dulu, baru ke bawah dengan cara menggali tanah banyak semakin ke bawah, semakin ke bawah, semakin ke bawah. Imajinasi. Nggak mungkin kita berimajinasi, oh Borobudur ini yang bikin adalah Nabi Sulaiman. Nah, tapi kita ditanya, imajinasi itu kita ditanya, dari mana buktinya? Tidak tahu, tidak ada datanya. Maka imajinasi itu dibatasi, jalan itu dibatasi oleh sumber. Jadi tidak bisa asal. Ada yang mengatakan kemarin sempat itu bahwa Nabi Sulaiman itu yang menciptakan Candi Borobudur. Nah, ketika ditanya buktinya, faktanya tidak ada. Maka imajinasi itu di dalam sejarah dibatasi oleh sumber. Yang ketiga, aspek yang ketiga adalah sejarah melibatkan emosi dan agar mampu memahami perasaan dari subjek yang diteliti.
yang dikaji sehingga mendapatkan gambaran lengkap mengenai situasi dan kondisi para pelaku yang menjadi subjek dan hasil penelitiannya lebih bermakna. Jadi ketika kita meneliti, membaca sumber, kita harus melibatkan emosi kita, perasaan kita. Di dalam situ ada tulisan para penduduk mengumpulkan, diwajibkan mengumpulkan kopi setengah kodi atau setengah pikul. Padahal di dalam penduduk itu hasil panennya cuma misalnya 12 pikul, hasil penduduk cuma 6 pikul. Jadi kita harus menggambarkan, nah kalau yang wajib dikumpulkan 12 sedangkan hasilnya 6, bagaimana penduduk itu mencukupi? Oh, pasti akan terjadi peristiwa yang tidak menyenangkan waktu itu. Nah, itu yang harus kita gunakan perasaan kita ketika kita membaca data atau sumber. Kemudian aspek sejarah sebagai seni selanjutnya adalah gaya bahasa. Gaya bahasa menjadi kemampuan sejarawan dalam menulis peristiwa sejarah sehingga dapat menaruh minat orang lain ketika membaca hasil karyanya. Jadi ketika kita membaca buku sejarah, agar cerita itu tidak membosankan orang mau ini nanti ngantuk, nah, itu maka dibutuhkan gaya bahasa agar para pembaca itu membaca peristiwanya dapat menghayati, meresapi peristiwa itu, dapat melakukan imajinasinya. Tapi gaya bahasanya harus sesuai apa? Harus sesuai. Dan selanjutnya sejarah sebagai karya sastra. Sama halnya sebagai seni, jadi seni di dalamnya karya sastra merupakan bagian yang tidak terlepaskan dari seni. Sebuah karya sejarah tentu tidak bisa lepas dari yang namanya karya sastra. Di beberapa fakultas di Indonesia, jurusan sejarah itu ditempatkan sebagai fakultas FIB atau fakultas ilmu budaya, bukan fakultas ilmu sosial. Karena yang dikaji, kemudian hasil yang diproduk, yang dihasilkan berupa cerita sejarah itu lebih ada kemiripan dengan karya sastra. Pengertiannya apa sejarah sebagai karya sastra? Karya sejarah dalam sastra sejarah merupakan hasil penelitian peristiwa di masa lalu yang dilakukan dalam metode penelitian sejarah dan dituliskan dan diwujudkan dalam sebuah karya sastra. Jadi yang dimaksud ini bukan karya sastra seperti novel yang fiksi, yang imajinatif, tetapi karya sastra yang dimaksud di sini adalah cerita sejarah yang dibatasi, cerita sejarah yang dibatasi oleh metode, atau ketika mengerjakan karya sastra ini menggunakan metode sehingga kredibilitasnya terpenuhi. Kemudian karya sejarah ini bersifat ideografis, artinya memiliki tanggung jawab untuk menghidupkan karya itu sendiri, sehingga imajinasi ini bersifat penting. Ideografis itu ceritanya itu harus digambarkan secara hidup. Kemudian gaya bahasa menjadi bentuk dari karya sastra sejarah. Jadi gaya bahasa ini sangat berpengaruh terhadap cara kita menyajikan cerita sejarah. Nah, bagaimana bentuk karya sastra dalam ilmu sejarah? Yang pertama adalah imajinasi sejarawan dalam menggambarkan peristiwa sejarah secara subjektif berdasarkan fakta sehingga menghasilkan sebuah cerita yang enak dibaca. Imajinasi digunakan untuk mengisi kekosongan atau kekurangan sesuatu yang ada sehingga cerita tersebut sangat logis. Jadi ketika kita membuat karya sejarah atau cerita sejarah, maka kita memerlukan imajinasi. Nah, imajinasi fungsinya untuk apa? Untuk menghubungkan antar fakta. Terkadang antar fakta itu tidak terhubung.
Tetapi ketika kita menemukan fakta, kemudian kita harus melakukan imajinasi, menghubungkan antar fakta ini. Sehingga kekosongan atau kekurangan dalam fakta tersebut bisa kita satukan dan menjadi sebuah cerita yang enak dibaca. Kemudian sejarah sebagai karya sastra harus didasarkan pada fakta yang sesungguhnya terjadi. Jadi ketika kita melakukan imajinasi, menulis, menghubungkan antar fakta itu harus dibatasi oleh apa? Harus dibatasi oleh fakta. Faktanya bagaimana? Kalau tidak ada faktanya, maka imajinasi itu gagal. Kemudian sejarawan tidak boleh mengada-ngada sebuah kejadian yang berdasarkan imajinasinya. Jadi seorang sejarawan itu tidak bisa mengada-ngada, oh karena ini, karena akibatnya ini. Padahal di situ pendapatnya sejarawan itu datanya tidak lengkap, faktanya tidak ada, maka tidak boleh mengada-ngada berdasarkan imajinasinya. Kemudian maka dalam imajinasi sejarawan ini dibatasi oleh fakta yang bersifat logis. Demikian penjelasan video materi sejarah sebagai isi. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.